warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, pelajaran IPA kalian akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pertama, kalian harus tahu konsep getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik setimbangnya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari getaran. Dari ilustrasi di samping, dapat disimpulkan bahwa satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A ke titik B, menuju ke titik C, kembali lagi ke titik B dan berada di posisi awal titik A, atau dari titik C ke titik B, kemudian ke titik A, lalu kembali ke titik B, dan kembali ke posisi awal yaitu titik C. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Titik B merupakan titik setimbang. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Selanjutnya adalah konsep gelombang. Getaran suatu benda yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain dinamakan gelombang. Gelombang jenisnya dibagi berdasarkan medium rambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Gelombang berdasarkan medium rambatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambatnya memerlukan medium. Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang pada cincin. Dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Nah, itu namanya gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah sinar gamma, gelombang radio, gelombang mikro, sinar X, ultraviolet, dan cahaya tampak. Nah, sedangkan gelombang berdasarkan arah rambatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya, gelombang pada gas yang ditempatkan di dalam tabung tertutup. Nah, gelombang longitudinal ini memiliki rambatan, rapatan, dan renggangan. Satu panjang gelombang, 1 lambda, dinyatakan sebagai jarak dari sebuah rambatan dan sebuah renggangan. Kemudian yang kedua adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan semua gelombang elektromagnetik, misalkan gelombang cahaya, gelombang radio, ataupun gelombang radar. Selanjutnya, gelombang mekanik. Nah, di sini saya ilustrasikan gelombang mekanik. Jadi gambar ini, yaitu gelombang suara yang ditimbulkan oleh audio. Dan gambaran gelombang elektromagnetik seperti ini.
transversal seperti ini, di mana gelombang transversal ini membentuk bukit dan lembah. Satu panjang gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Selanjutnya, besaran dalam getaran. Pertama, periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu kali getaran. Satuan dari periode adalah sekon. Dan kemudian ada besaran frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Dari besaran periode dan frekuensi dapat dirumuskan T sama dengan T kecil per N atau F sama dengan N per T kecil. N adalah banyaknya getaran atau gelombang, dan T kecil waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi adalah dapat dirumuskan seperti ini. T periode sama dengan 1 per frekuensi atau 1 per F, atau frekuensi sama dengan 1 per T periode. Kemudian besaran dalam gelombang. Jadi besaran dalam gelombang itu sama seperti besaran dalam getaran. Ada periode dan frekuensi, namun ditambah dengan besaran cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Satuannya meter per sekon. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Satuannya meter. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan panjang gelombang adalah P sama dengan lambda per T atau P sama dengan lambda kali F. Satu panjang gelombang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gelombang transversal dan gelombang longitudinal dapat kalian pahami pada gambar ini. Ini pertama, gelombang transversal. Ada puncak dan ada lembah. Satu puncak dan satu lembah itu sama dengan satu lambda atau satu panjang gelombang. Nah, di sini ada simpangan. Simpangan atau panjang simpangan itu sama dengan amplitudo. Dan gambaran dari gelombang longitudinal itu seperti ini. Satu panjang gelombang atau satu lambda terdiri dari rapatan dan renangan. Ilustrasinya ketika gelombang longitudinal bergerak seperti ini. Berikutnya bumi. Bumi yang dibahas di video ini ada gelombang bumi berdasarkan frekuensi, karakteristik bumi, dan pemantulan bumi. Nah, pertama kita akan membahas gelombang bumi berdasarkan frekuensi. Gelombang bumi berdasarkan frekuensi dibagi menjadi 3, yaitu gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi di bawah jangkauan manusia,
sekitar kurang dari 20 Hz. Yang mampu mendengarkan adalah sebagian dari hewan, yaitu jangkrik, anjing, dan kelelawar. Dan gelombang audiosonik, gelombang yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Gelombang inilah yang mampu didengar oleh manusia dan sebagian besar binatang. Yang terakhir adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi di atas jangkauan pendengaran manusia, sehingga manusia hampir tidak bisa sama sekali mendengarkan gelombang ultrasonik. Nah, frekuensi yang dimilikinya adalah 20.000 Hz. Nah, ini contoh pemanfaatan gelombang ultrasonik. Menggunakan sonar atau detektor kedalaman laut. Jadi, kapal yang dilengkapi oleh sonar dilengkapi oleh sensor ultrasonik. Jadi ada transducer di mana ultrasonik atau sensor ultrasonik berada di situ, kemudian memantulkan gelombang ultrasonik sampai pada kedalaman dasar laut. Lalu pantulan gelombang ultrasonik yang dari dasar laut itu ditangkap oleh detektor. Nah, sehingga laut yang akan dilihat kedalamannya dapat dilihat atau ditangkap oleh sonar pada kapal. Kemudian pemanfaatan ultrasonik yang kedua, salah satunya yaitu pemanfaatan pada alat medis. Nah, seperti pemanfaatan USG, di mana ibu hamil dapat melihat bayinya, posisi bayinya menggunakan USG atau pemanfaatan gelombang ultrasonik. Dan kemudian ada pemanfaatan ultrasonik lagi atau gelombang ultrasonik lagi yang digunakan untuk sterilisasi makanan. Jadi di sini ultrasonik digunakan untuk sterilisasi atau vakum makanan. Setelah itu kalian akan mengetahui karakteristik ini. Karakteristik ini pertama, tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Tinggi rendah bunyi dapat dicontohkan dengan membandingkan suara perempuan dan laki-laki. Suara perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Nah, seperti contohnya Gargantula juga. Gargantula yang diketarkan pelan-pelan menghasilkan simpangan yang kecil sehingga amplitudo gelombang yang dihasilkan juga kecil. Kuat lemahnya bunyi tersebut dipengaruhi oleh amplitudonya. Dan kemudian ada nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Adapun bunyi yang memiliki frekuensi getaran tidak teratur disebut desa. Warna atau kualitas bunyi. Setiap alat musik yang mengeluarkan suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau timbre. Manusia juga memiliki kualitas suara yang berbeda-beda. Ada yang merdu dan ada yang tidak. Selanjutnya, karakteristik bunyi berupa resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi
sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi tersebut. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bunyi pada kolam udara dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Nah, kemudian kalian akan mengetahui pemantulan bunyi. Nah, di sini saya menunjukkan gambar atau ilustrasi pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Nah, di sini bidang pantulnya adalah yang paling atas, bidang yang paling atas itu. Nah, kemudian ada dua pipa paralon. Yang satu digunakan untuk sumber bunyi, di mana sumber bunyi itu adalah jam beker, dan yang kanan adalah pipa paralon untuk pendengar. Pipa paralon pada sumber bunyi ini nantinya adalah bunyi datang, dan pipa paralon untuk pendengar yang dihasilkan oleh sumber bunyi adalah pipa paralon bunyi pantul atau hasil pantulannya bunyi itu sendiri. Nah, bunyi datang garis normal dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Nah, sudut datang ini disimbolkan I, sedangkan sudut pantul disimbolkan R. Sudut datang merupakan sudut antara bunyi datang dengan garis normal. Bunyi pantul merupakan sudut antara bunyi pantul dengan garis normal. Nah, jadi adapun garis normal merupakan garis tegak lurus bidang pantul melalui titik jatuh bunyi datang. Nah, sekarang kita membahas contoh soal. Contoh soal seperti ini, waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C, B kembali ke A adalah 2 sekon dengan jarak A ke C sama dengan 6 cm. Jadi yang ditanyakan adalah frekuensi dan amplitudenya. Nah, pertama yang harus kalian ketahui, perpindahan atau getaran A, B, C, B kembali ke A adalah satu getaran. Jadi N-nya bernilai 1. Lalu T kecil atau waktunya adalah 2 sekon untuk satu getaran itu sendiri. Nah, jarak A ke C sama dengan 6 cm. Maka frekuensi dapat ditentukan dengan cara, nah rumusnya tadi kan F sama dengan N per T. N sama dengan 1 dan T kecil sama dengan 2. Jadi frekuensinya sama dengan 1/2 atau 0,5 Hz. Nah, lalu untuk mencari amplitudenya, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo sama dengan jarak A sampai ke B. Jadi amplitudo sama dengan setengah A ke C. Nah, sehingga setengah 1/2 dikali 6. Hasilnya 3 cm. Jadi jawabannya adalah A, 0,5 Hz dan 3 cm. Nah, kemudian ada contoh soal lagi, gelombang merambat dengan data seperti gambar ini, gambar di bawah. Gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan cepat rambat gelombang. Nah, kalian pertama yang harus kalian cari adalah yang paling diketahui. Yang diketahui apa? Di sini yang diketahui adalah T. Cara melihat atau menganalisa grafik data seperti pada gambar ini, kalian harus tahu ada simbol T di sini. Nah, berarti ini adalah waktunya.
dari 0 sampai 0,5. Jadi untuk melakukan satu getaran itu membutuhkan 0,5 sekon, seperti pada gambar ini. Nah, untuk N adalah banyaknya gelombang. Nah, untuk 0,5 ini, N-nya atau banyaknya gelombang ini ada berapa gelombang? Ingat, satu gelombang itu sama dengan satu bukit, satu lembah. Nah, di sini ada setengah bukit dan setengah lembah. Jadi itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau seperti ini, setengah bukit, satu lembah, satu bukit, setengah lembah. Nah, ini adalah 2,5. Setengah, satu. Jadi N-nya 2,5. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi dan kecepatan cepat rambat atau V. Jawabannya pertama, kalian harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Untuk mencari frekuensi menggunakan rumus N per T. N sudah diketahui 2,5 dan T sudah diketahui 0,5, sehingga 2,5 dibagi 0,5 hasilnya 5 Hz. Lalu jarak 60 cm menunjukkan jarak 3/2 gelombang atau 2,5 gelombang. Maka 60 cm sama dengan 3/2 lambda. Nah, ini menentukan lambda atau satu panjang gelombangnya itu berapa. Jadi 60 kali 2 sama dengan 3 lambda. Lalu 60 kali 2 hasilnya 120. Nah, ini sama dengan 3. Nah, 120 dibagi 3 hasilnya 40. Jadi 1 lambda sama dengan 40 cm. Nah, 40 cm dijadikan meter, yaitu 0,4 meter. Nah, ini bisa untuk mencari cepat rambat. Cepat rambat gelombang tersebut dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan F kali lambda. F frekuensi, lambda 0,4, sehingga sudah diketahui semua. R dimasukkan 5 dan lambda 0,4. Berarti 5 kali 0,4 hasilnya 20 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang yang ada pada data seperti gambar di atas itu adalah 20 meter per sekon. Nah, terima kasih kalian sudah menyimak hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat dan lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.